Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 14 akan sedikit memberikan informasi mengenai erosi. Sebelumnya, yuk kita kenalan apa itu erosi. Erosi adalah proses penghancuran dan pengangkutan partikel tanah oleh tenaga erosi seperti presipitasi dan angin. Kemudian, apa saja faktor yang pengaruh erosi? Faktor yang pengaruh erosi itu meliputi iklim, tanah, vegetasi, topografi, kemudian yang terakhir adalah manajemen. Kemudian pada hari ini kita akan mengenal 3 jenis erosi. Yang pertama adalah erosi percik yang terjadi di daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Kemudian erosi permukaan yang ada di daerah Yogyakarta. Dan yang terakhir adalah erosi alur yang terjadi di daerah Medan, Sumatera Utara. Kalau penasaran, yuk lanjut lihat videonya. Halo teman-teman, sebelumnya kenalin, namaku Abdul Azizul Hakim, biasa dipanggil Hakim, dari kelompok 14 konservasi tanah dan air. Sebelumnya di sini aku bakal ngenalin anggota kelompokku dulu. Yang pertama ada aku, Hakim. Yang kedua ada Amelia Nur Puspita, bisa dipanggil Amel. Yang ketiga ada Elmo Alvin Ananta, biasa dipanggil Elmo. Yang keempat ada Barotut Takiyah, biasa dipanggil Tutut. Dan yang keenam ada Daniel Siahaan, biasa dipanggil Daniel. Nah, yang pertama di sini aku bakal jelasin tentang salah satu jenis erosi, yaitu erosi percik. Apa sih erosi percik itu? Erosi percik merupakan erosi atau pengikisan tanah yang terbentuk karena adanya percikan air, baik itu percikan alami seperti air hujan ataupun percikan buatan seperti air di luar air hujan. Erosi percik menyebabkan erosi atau pengikisan tanah dalam jumlah yang kecil, atau bisa juga diendapkan pada suatu tempat. Namun hal ini jarang terjadi karena penyebab utama dan yang alami dari erosi percik adalah air hujan, dan air hujan notabene menyebar. Erosi percik dapat terjadi di mana saja selama di daerah itu terjadi hujan dan terdapat lahan terbuka. Biasanya erosi percik ini dapat dilihat pada dinding-dinding rumah atau bangunan yang berbatasan dengan tanah lapang yang tidak tertutupi oleh vegetasi apapun. Yang kedua merupakan erosi permukaan. Nah, erosi permukaan adalah pengangkutan lapisan tanah yang berata tebalnya dari permukaan bidang tanah. Nah, erosi permukaan biasanya terjadi karena terlampauinya lapisan infiltrasi. Nah, lapisan infiltrasi itu sendiri adalah penyerapan air. Nah, ketika kapasitas infiltrasi itu sudah terlampaui, maka air tetesan dari hujan itu akan meluncur, dan ketika air sudah tidak dapat tertampung lagi, maka hal tersebutlah yang akan menjadi salah satu faktor dari erosi permukaan. Nah, di sini terdapat 2 faktor dari erosi permukaan, yakni daya serap yang menurun dan intensitas yang cukup tinggi sampai dengan tinggi. Seperti itu. Berikut adalah contoh erosi alur. Erosi alur itu yaitu erosi yang terjadi di permukaan tanah. Aliran tanah itu mengangkut butiran-butiran tanah sehingga menyebabkan permukaan tanah itu menjadi terkikis. Erosi alur itu merupakan lanjutan dari erosi percik dan erosi lembar. Semakin curam lerengnya, maka semakin tinggi erosinya. Dampak dari erosi alur ada 2, yaitu dampak in situ dan dampak ex situ. Dampak in situnya seperti pengisahan tanah dan pengangkutan nutrien-nutrien dari tanah. Dampak ex situnya seperti pendangkalan di area hilir dan menyebabkan terjadinya banjir. Berikut penjelasan dari erosi alur. Nah teman-teman udah pada tahu kan 3 jenis erosi yang dipaparkan tadi secara jelas. Jadi
kita dapat menarik suatu kesimpulan, yaitu erosi percik terjadi adanya hantaman dari butiran hujan ke tanah secara langsung, sehingga tanah tersebut mengalami detachment atau pengelupasan dari agregat tanah tersebut. Dua, erosi permukaan yang terjadi karena terlampaunya nilai infiltrasi baik segi intensitas maupun durasi hujan. Yang terakhir, erosi alur terjadi karena adanya aliran permukaan yang berkumpul membentuk menjadi satu dan membentuk alur sehingga timbul suatu endapan. Sekian dari saya dan tim saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.